wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya selaku Jurdat dari Ambalan Pangeran Suryanegara mau menjelaskan tentang peradatan dari Ambalan Pangeran Suryanegara. Kiasan warna. Warna biru dari lambang Pangeran Suryanegara menjelaskan melambangkan kepulauan maritim. Warna putih melambangkan kesucian. Warna kuning melambangkan kita adalah seorang penegak. Warna hijau pada tunas kelapa melambangkan kesuburan. Warna merah pada pagar melambangkan keberanian. Kiasan dari lambang. Tameng luar berbentuk segi 5 melambangkan Pancasila. Tameng dalam berbentuk segi 10 melambangkan Dasa Dharma Pramuka. Pagar dalam tameng berjumlah 4 melambangkan tingkatan dalam pramuka. Kotak berwarna putih dan biru melambangkan kepulauan maritim. Tongkat kayu melambangkan bentuk kediaman atau senjata Pangeran Suryanegara sendiri. Pakaian adat Ambalan. 1. Ada pakaian adat Ambalan Pangeran Suryanegara. Pakaiannya baju komboran, terus tidak memakai alas kaki, tombak kayu, ikat wulung, celana hitam, dan sarung. Ya, kali ini saya akan menarasikan sejarah tentang Pangeran Suryanegara. Pada masa pemerintahan Sunan Gunung Jati, hiduplah seorang patih bernama Pangeran Suryanegara. Suatu saat ia mendapat perintah dari Pangeran Cakrabuana pemilik Cirebon untuk melihat dan sekaligus mengatasi musibah banjir di kawasan Kalilongga Trisna, ditemani oleh prajurit dari kerajaan Cirebon. Pangeran Suryanegara pun berangkat. Setibanya di sana, Suryanegara melihat betapa parahnya wilayah tersebut akibat dari banjir yang melanda kawasan tersebut. Melihat hal tersebut, Pangeran Suryanegara memutuskan untuk membuat sebuah bendungan. Namun ternyata jumlah pasukan yang ia bawa tidak sebanding bila dibandingkan dengan pekerjaan pembuatan bendungan besar tersebut. Pangeran Suryanegara pun berinisiatif meminta bantuan pada Pangeran Karangkendal, Syekh Maggelung Sakti, yang masih termasuk dalam wilayah kekuasaan. Pihak Karangkendal pun sepakat mengirimkan bala bantuan ke lokasi pembangunan bendungan di tepi Kalilongga Trisna. Sambil menantikan datangnya bala bantuan, Pangeran Suryanegara bersama pasukannya mulai pekerjaan besarnya terlebih dahulu. Sementara bala bantuan yang ditunggu tak kunjung datang juga, barulah ketika pekerjaan telah selesai, bantuan yang ditunggu-tunggu itu pun datang. Tentu saja Pangeran Suryanegara menjadi sangat kesal. Namun ia masih menahan emosi untuk menghormati pihak Kadipaten Karangkendal. Pasukan bala bantuan yang datang itu tetap diterimanya dengan baik, tetapi saat itu kebetulan waktu sholat asar sudah tiba. Maka sang pangeran menitipkan sebuah bungkusan kepada kepala rombongan prajurit dan berpesan agar tidak seorang pun diizinkan membuka bungkusan tersebut. Namun kepala prajurit Karangkendal dan anak buahnya tidak mengikuti pesan Pangeran Suryanegara. Dan rombongan akhirnya tergoda untuk membuka bungkusan yang dititipkan kepadanya. Ternyata isi bungkusan itu adalah buah kurma yang segar. Maka tanpa pikir panjang, buah kurma tersebut dimakan beramai-ramai. Di saat prajurit tersebut tengah makan, Pangeran Suryanegara datang dengan marah karena mengetahui perintahnya telah dilanggar. Sang pangeran pun mengutuk para prajurit seperti menjadi kera karena tidak tingkah laku mereka mirip seekor kera yang suka mencuri dan tidak peduli sesama. Pada saat itu juga seluruh prajurit dari kerajaan Karangkendal itu langsung berubah wujud menjadi monyet yang berjumlah 41 ekor dan kemudian oleh para Suryanegara diberi nama Ki Buyut Banjar. Itulah asal muasal 41 ekor monyet yang kini dikeramatkan oleh penghuni komplek perkuburan Banjar di Desa Bulah, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Indramayu, atau yang sekarang dikenal dengan Taman Wisata Banjar.
Sekian dari saya, tetap jaga protokol kesehatan, stay safety. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradatan ambalan Gerakan Pramuka gugus depan Indramayu 12070 Ratu Kencana Wungu berkepangkalan kepada SMA Negeri 1 Sliek masa bakti 2019-2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang ambalan, sejarah ambalan Pangeran Suryanegara dan Ratu Kencana Wungu revisi tahun 2013. Mungkin secara rinci berdirinya ambalan Pangeran Suryanegara Ratu Kencana Wungu yang disebut Suriken tidak terlalu jelas keberadaannya. Akan tetapi berdasarkan penelusuran Pradana masa bakti 2013 sampai 2014, Kak Nadia Wijaya dan Kak Winata Dewi Munita Dewi dibantu oleh Kak Hasanuddin selaku pembantu pembina sedikit mendapatkan titik sejarah berdirinya ambalannya itu dari salah satu anggota SMA Negeri 1 Sliek angkatan 2005 sampai 2006 sekitaran itu, Kak Slamet namanya. Beliau merupakan pradana pada waktu itu menjelaskan bahwa ambalan Pangeran Suryanegara Ratu Kencana Wungu berdiri pada tanggal 24 Februari 1976 atau sekitar tahun 1978. Itu pun masih perkiraan. Kak Slamet juga sedikit menjelaskan tentang sejarah yang berhubungan dengan kisah kedua nama ambalan. Kemungkinan besar nama ambalan Pangeran Suryanegara Ratu Kencana Wungu diambil karena memiliki makna ambalan putra supaya pantang menyerah seperti sifat Pangeran Suryanegara dalam mengejar Ratu Kencana Wungu. Sedangkan ambalan putri dihiaskan supaya menjadi wanita atau perempuan yang terhormat dan bisa menjaga kerahasiaan atau kehormatan seorang wanita yang baik. Ini saya akan menjelaskan tentang asal-usul Ratu Kencana Wungu. Ratu Kencana Wungu adalah anak dari Bapak Raden Indra Wijaya dan ibunya bernama Diah Ayunatarja dan suaminya bernama Damar Wulan. Ia adalah penguasa Majapahit yang ke-6. Pada era pemerintahannya, Majapahit berhasil menaklukkan banyak kerajaan yang kemudian dijadikannya sebagai wilayah kekuasaan. Kerajaannya terletak atau terpusat di Trowulan yang ada di Jawa Timur. Salah satu kerajaan kecil yang menjadi taklukan Majapahit ialah Blambangan yang terletak di Banyuwangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Ya, perkenalkan nama saya Hasanuddin, biasa dipanggil Kang Hasan. Ya, boleh dipanggil kakak, AA juga boleh, nggak apa-apa. Ya, asal jangan dipanggil Nok. Nok Wan. Ya. Sini saya akan menjelaskan tentang perjalanan penegak. Ya. Nah, perjalanan penegak itu yang saya maksudkan di sini itu bukan pelaku jalan-jalan, bukan ya. Maksud perjalanan penegak itu nanti kalian akan tahu Pramuka itu penegak itu kayak gimana. Biasanya kalau kamu di sekolah dulu di Penggalang, di SD, kalau Pramuka kan oprok-oprok bay ya, oprok-oprok bay, PPB-an bay. Nah, kalau di SMA itu beda. Kalau di SMA nanti kamu ketemu dengan perjalanan penegak. Apa sih perjalanan penegak? Intinya penegak itu Pramuka yang usianya 16 sampai dengan 20 tahun. Kalau kamu usianya masih 15 gimana, Kang? Berarti masih Penggalang. Nah, makanya di sini dalam penegak ada yang namanya calon penegak. Calon penegak itu anak yang udah masuk SMA atau anggota yang udah masuk SMA tapi usianya belum 16, masih 15. Jadi dia masih dinyatakan sebagai seorang calon penegak. Nah, setelah dia sudah usia 16 tahun, maka dia menjadi penegak. Nanti ada penegak bantara, ada penegak laksana, dan nanti kalian juga akan mengenal seperti apa sebenarnya latihan penegak. Latihan penegak itu akan mengenal yang namanya scouting skill, urban scouting, ya. Jadi yang jelas kalau sudah SMA, mainan pramukanya bukan hanya keprok saja, yel-yel saja, bukan hanya PBB saja, tapi kamu akan bertemu dengan yang namanya bagaimana sih memanajemen sebuah kegiatan, bagaimana membuat kelompok agar lebih solid, bagaimana sih berdiskusi dengan baik, bagaimana sih menyalurkan bakat kamu. Jadi di pramuka penegak sendiri itu berbeda dengan pramuka yang sudah kalian pernah ikutin, ataupun yang belum ikut pramuka juga nggak masalah, karena yang namanya pramuka tidak mencari yang mana yang lebih pintar, yang mana yang lebih baik, tapi mencari yang mana yang mau untuk belajar
dan mau untuk berusaha. Itu saja. Dan buat adik-adik, kalau pengen lebih tahu tentang pramuka pendegak seperti apa, silakan ikutin pramukanya dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka ya.